Kisah Nabi Muhammad di masa muda. Seiring bertambahnya usia Muhammad, sifat-sifat kenabiannya mulai tampak. Oleh karena itu, masyarakat Mekah memberinya gelar Al-Amin, yang artinya amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Kehadirannya sebagai penerus Nabi Isa telah terdengar di kalangan ahli kitab dan orang-orang Yahudi. Bahkan sampai ada yang berniat menghabisi nyawa Muhammad. Dengan izin Allah, Muhammad berhasil lolos dari incaran orang-orang Yahudi melalui perantara pendeta Bukhairah. Ketika musim panas di tahun 282 Masehi, Abu Thalib berencana melakukan perjalanan ke negeri Syam. Muhammad memaksa untuk turut serta padahal usianya masih 12 tahun. Muhammad bertanya kepada pamannya, apakah boleh ikut serta? Tidak untuk saat ini ya nak, perjalanan ini sangatlah jauh dan sangat melelahkan untuk anak seusiamu. Muhammad berkata, jika pamannya pergi, maka dia akan sendirian dan tidak ada yang bisa melindunginya. Muhammad berjanji, insya Allah mampu melakukan perjalanan yang panjang dan tetap memaksa untuk ikut. Baiklah, engkau boleh ikut serta bersama kami. Muhammad pun sangat senang dan berterima kasih kepada pamannya. Dan berangkatlah kafilah dagang Abu Thalib menuju Syam melalui jalur kafilah barat, yaitu menyusuri Laut Merah, Madian, Wadil, dan Qura. Kafilah dagang Abu Thalib memutuskan untuk beristirahat di Busra sebelum tiba di Syam. Di daerah tersebut ada seorang pendeta yang sangat terkenal bernama Bukhairah. Dan pendeta itu mengamati kafilah dagang Abu Thalib. Aneh sekali awan itu selalu menaungi kafilah dagang supaya tidak kepanasan. Siapa yang harus dijaga? Aku harus mengundang mereka untuk memenuhi rasa penasaran. Hei pelayan, masakan makanan yang lezat dan banyak untuk undangan tamu-tamu khalifah kita. Baik tuan. Hai kafilah pedagang, aku ingin mengundang kalian untuk makan-makan di rumahku. Wah, sungguh mulia sekali niatmu wahai rohib. Padahal selama ini kami sering lewat di depan rumahmu. Namun kelakuanmu kali ini sungguh sangat ramah. Akhirnya kafilah dagang itu memenuhi undangan Bukhairah. Mereka akhirnya masuk ke rumah Bukhairah. Setelah mengamati para tamunya, Bukhairah merasakan ada kejanggalan. Apakah semua sudah hadir di sini? Demi keamanan perjalanan, kami ada satu anak laki-laki jaga di rumah. Kasihan pemuda itu. Ajaklah kemari untuk menikmati hidangan ini. Pelayan, gantikan pemuda itu. Akhirnya pelayan mempersilahkan Muhammad masuk ke rumah Bukhairah. Setelah Muhammad masuk, Bukhairah memperhatikan Muhammad. Setelah selesai makan, Bukhairah mengajak Muhammad berbincang. Bukhairah menanyakan banyak hal kepada Muhammad. Setelah melihat tanda kenabian yang ada di punggung Muhammad, Bukhairah menyampaikan ke Abu Thalib bahwa Muhammad adalah nabi terakhir penerus Nabi Isa.
Dialah utusan Allah bagi penduduk bumi. Sebenarnya ketika kalian tiba di Ahaba, tidak ada pepohonan dan bebatuan yang tunduk bersujud, dan mereka bersujud hanya kepada seorang nabi. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kembalilah ke negeri asalmu. Di sini tidak aman. Terlebih lagi Syam. Aku khawatir orang-orang yang mengetahui sedang mengincar keponakanmu. Aku harus berhati-hati dan berdoa kepada Allah. Akhirnya kembalilah kafilah dagang Abu Thalib ke kota Mekah. Di kota Mekah ada seorang pedagang dari Bani Quraisy yang bernama As bin Wa'il. As bin Wa'il terkenal sebagai pedagang yang kejam. Barangnya sudah saya letakkan di tempatmu, Tuan. Sekarang saya minta pembayarannya. Enak saja, ini semua milik saya. Kamu sudah menyerahkan kepadaku. Pergi! Wahai Tuan, tolong aku. Bukankah kalian sudah melihat aku dengan pedagang itu bersepakat untuk... Maaf, kami hanya pedagang kecil. Mana berani kami melawan Ashbirwa. Ya, kami takut dengannya. Seharusnya engkau lebih berhati-hati saat menjual barang dagangan. Aku tidak tahu kalau dia ingkar janji. Dia memang seperti itu, suka merampas semua dagangan orang. Apalagi engkau bukan penduduk Mekah. Ya Allah, bantu aku yang terzalimi ini. Aku hanya ingin mencari rezeki di tempat ini. Hanya untuk mencari makan. Melihat peristiwa ini, kaum Quraisy dari Bani Hasyim, Bani Zuhro, Bani Ta'im, dan Bani As'ad berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an. Mereka berikrar untuk menegakkan keadilan bagi yang terzalimi, baik penduduk asing maupun penduduk Mekah. Muhammad juga ikut di sana. Saat itu, beliau telah dijuluki sebagai Al-Alim, orang yang dapat dipercaya. Tampak hadir juga Abu Bakar bersama ayahnya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Tidaklah melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya. Ada apa kemarin? Tolong berikan haknya pedagang ini. Tidak bisa. Berikan padamu. Baik. Akan saya berikan. Akhirnya pedagang itu mendapatkan hak pembayarannya dari As bin Wa'il setelah didesak oleh Zubair bin Abu Muthalib dan pembesar lainnya. Peristiwa ini dikenal dengan Hilful Fudul. Muhammad remaja tidak terbawa arus yang salah. Sebaiknya beliau banyak merenung dan menyibukkan dalam pekerjaan. Muhammad belajar ilmu perdagangan kepada pamannya Abu Thalib. Awal mula kesuksesan Muhammad dalam berdagang bermula ketika bertugas membawa dagangan Khadijah ke Syria. Pada musim semi tahun 590 Masehi, para saudagar kaya membawa dagangannya menuju ke Syria. Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk memimpin kafilah dagangnya. Di antara mereka ada saudagar kaya yang bernama Khadijah.
Abu Thalib mengetahui berita tersebut. Wahai Khadijah, aku memiliki pemuda berusia 25 tahun. Aku tawarkan dia kepadamu. Aku yakin dia mampu melaksanakan tugas itu. Siapa pemuda yang kau maksud, wahai paman? Namanya Muhammad. Hal yang perlu paman ketahui, aku menjunjung tinggi nilai kejujuran. Maka, aku memutuskan untuk menerima Muhammad sebagai kafilah dagangku. Aku juga akan memberinya upah 2 kali lipat dari yang lain apabila pekerjaannya Terima kasih, bagus. Khadijah. Terima kasih kembali, wahai paman. Besok datanglah kembali bersamanya. Keesokan harinya, Abu Thalib mendatangi rumah Khadijah bersama Muhammad. Itulah pertama kali Muhammad mengenal Khadijah secara langsung. Akhirnya Muhammad berangkat bersama pembantu laki-laki kepercayaan Khadijah yang bernama Maisarah. Dan tibalah mereka di Syria. Maisarah tidak menyangka bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya. Ia cekatan, cerdas, rajin, dan ramah kepada pembeli. Setiap orang yang bertemu dengan Muhammad selalu terkesan dengan penampilannya yang sopan santun. Sepertinya bukan pertama kalinya ya Muhammad dagangan kita laris. Pasti kita dapat keuntungan yang banyak. Dengan semua keuntungan ini, kita akan membeli barang-barang baru lagi dan menjualnya lagi ke Mekah. Khadijah memang benar-benar tidak salah memilih. Saat semua orang istirahat, Muhammad mulai merenung dan menyendiri. Diam-diam Maisarah memperhatikan Muhammad. Dalam hatinya, Maisarah bergumam. Aha, akan aku sampaikan ke Khadijah setelah di Mekah. Dia pasti akan kagum dan tertarik kepada Muhammad. Demikianlah akhir kisah perjalanan Muhammad remaja. Hikmah yang bisa diambil yaitu bekerjalah dengan semangat agar pekerjaan kita penuh berkah. Sopan dan jujur dalam berbicara, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Dan renungkanlah peristiwa di sekitar kita agar tidak mudah terlena dengan urusan duniawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.